Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melson Saputra, NPMG 1D018-002. Di mana untuk video kali ini saya akan melakukan percobaan pada modul 2, yaitu motor stepper, di mana langsung saja kita mulai untuk proses rangkaian pada aplikasi Proteusnya. Kita gunakan komponen yang pertama yaitu Arduino Uno. Kemudian kita pasang dulu Arduino Uno-nya, kemudian kita rapikan. Setelah Arduino, kita gunakan komponennya yang lain, yaitu motor DC. Oke, kita hubungkan motor steppernya. Kaki A pada kaki 13 Arduino, kaki B pada kaki 0 Arduino, C pada kaki 1 Arduino, dan D pada kaki 12 Arduino. Untuk lebih jelasnya kita namai saja kakinya agar terlihat lebih jelas. Oke, kita kasih untuk A, B, C, dan D nya sebagai keterangan agar lebih mudah. Kemudian kita pakai sumber tegangannya sumber DC, karena kita di sini Arduino menggunakan PCC atau tegangan sumber DC. Kemudian kita tambahkan juga groundnya, dan untuk tegangan PCC nya kita buat sebesar 12 volt. Oke, setelah kita buat, di sini untuk percobaan yang pertama kita melakukan percobaan pada full step clockwise, dimana perputaran ini searah dengan jarum jam. Ini adalah program yang telah kita buat sebelumnya pada Arduino nya, yang nantinya akan kita inputkan atau yang akan kita copy paste kan ke Arduino yang ada di Proteusnya. Sini untuk delay time-nya kita variasikan dulu. Sesuai NPM saya kita buat karena NPM saya 002, jadi kita buat delay time-nya 20 milisekund. Oke, kita compile, kita upload dulu untuk mendapatkan file hex-nya. Yang kemudian file hex tersebut kita gunakan untuk menjalankan Arduino pada aplikasi Proteusnya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita cari file hex-nya. Oke, nah setelah ketemu kita kopikan file hex-nya yang ada di tanda petik, kemudian kita kopikan atau kita pastekan ke Arduino nya pada program file yang ada di menu Arduino. Oke, langsung saja kita run untuk melihat keluaran yang dihasilkan pada percobaan pertama ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya perputaran motor itu searah dengan jarum jam dengan kecepatan yang agak cukup cepat dengan delay yang kecil, karena kita menggunakan delaynya tadi kan 20 milisekund, jadi tidak begitu kelihatan delaynya. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Kita run dulu, maksud saya ke bagian kedua. Tadi bagian 1 yaitu full step clockwise. Ini untuk bagian yang kedua ini kita percobaan masih di bagian percobaan pertama, kita melakukan percobaan pada kontra clockwise. Ini adalah programnya. So kita compile dulu program yang telah kita buat dan telah disiapkan sebelumnya.
sama seperti yang tadi, kita cari file hexnya agar dapat menjalankan Arduino pada aplikasi Proteusnya. Oke, masih proses upload. Oke, selesai. Uploadnya selesai, kita cari file hexnya. Ini sudah ketemu, kita kopikan sama seperti percobaan sebelumnya. Kita kopikan, kita pastikan ke Arduino-nya pada program filenya. Oke, langsung kita jalankan Arduino-nya. Nah, dapat kita lihat motor bergerak berlawanan jarum jam sesuai dengan percobaan yang kita lakukan tadi atau program yang telah kita inputkan tadi, yaitu kontra clockwise, di mana motornya itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Untuk kecepatannya dan delaynya masih sama karena kita masih menggunakan 20 milisekund. Oke, maaf terjadi kesalahan. Memang terkadang untuk aplikasi Proteus 8.8 ini kendalanya pada ada sedikit gangguan, sering terjadi gangguan, yaitu keluar sendiri. Kita tunggu sebentar. Kita buka kembali Proteusnya. Ini merupakan salah satu kelemahan dari aplikasi Proteus 8.8 ini. Oke, lanjut ke percobaan kedua. Dimana percobaan kedua ini yang akan kita lakukan. Sebelumnya kita copy paste dulu program yang telah kita buat tadi ke Arduino. Oke, kita pastikan. Nah, di sini pada percobaan kedua ini yang membedakan dari percobaan yang pertama, kita akan dapat melihat di mana motor nanti bergerak step 1, step 1 2, step 2, 2 3 dan seterusnya sampai dengan step 4 1. Nah, untuk delay time-nya masih kita gunakan npm tadi, itu 20 milisekund. Oke, langsung saja kita compile, kita upload untuk mendapatkan file hexnya sama seperti yang tadi. Proses compile atau upload ini menggunakan waktu yang cukup lama. Oke, langsung kita copy paste file hexnya, langsung kita inputkan ke program file pada Arduino yang ada di Proteus. Oke, setelah itu langsung kita run untuk melihat luar yang dihasilkan. Nah, itu dapat kita lihat bahwasanya motor yang bergerak itu searah jarum jam, karena di sini untuk percobaan kedua bagian satu ini kita menggunakan prinsip full step clockwise, mana memang motornya bergerak searah jarum jam. Untuk step saja itu kelihatan kan, step 1, step 1 2 sesuai dengan program yang kita inputkan tadi. Oke, lanjut ke bagian kedua, itu kontra clockwise. Kita hapus dulu kombinannya untuk full step clockwise nya tadi. Oke, kita compile program untuk kontra clockwise nya. Setelah kita compile, kita cari file hex-nya. Setelah sudah kita kopikan, langsung kita inputkan ke Arduino-nya pada program file. Oke,
kita jalankan. Oh, keluar lagi, maaf, terjadi kesalahan, Proteusnya keluar lagi. Seperti ini sering terjadi gangguan. Langsung saja kita buka kembali, langsung kita buka Proteusnya lagi untuk mempersingkat waktu, karena tidak mungkin kita mendesain merangkai ulang rangkaian yang telah ada tadi, karena untuk modul ataupun rangkaian yang sudah kita simpan, jadi langsung kita buka saja rangkaiannya tadi untuk menghemat waktu. Oke, kita cari dulu dimana kita simpan rangkaian sebelumnya untuk memudahkan kita. Oke, kita buka foldernya dulu, modul 2. Oke, kita buka. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah kita buat tadi. Oke, kita inputkan kembali pada program filenya, file hex yang telah kita copy paste tadi. Setelah itu kita run, lihat keluarannya. Oke, itu dapat kita lihat motor bergerak berlawanan arah jarum jam sesuai dengan percobaan kita tadi, yaitu kontra clockwise. Dan untuk stepnya itu dapat kita lihat step 1, 1, 2 dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja pada percobaan ini. Jadi dari percobaan telah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwasanya semakin kecil delay time yang kita gunakan, membuat perputaran motor akan semakin cepat. Jadi berbanding terbalik antara delay time dan percepatan motor. Mungkin itu saja untuk percobaan kali ini. Semoga percobaan kali ini dapat menambah ilmu kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kejadian ataupun kesalahan yang telah kita lakukan tadi. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.